Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan video sebelumnya mengenai pasar saham. Dan kita di sini akan coba mulai dengan websitenya PT Bursa Efek Indonesia, yakni di www.idx.co.id. Lalu langsung saja kita masuk ke jenis saham sendiri. Itu untuk jenis saham ada dua, yakni ada saham syariah dan saham non syariah. Dan untuk saya sendiri akan cenderung untuk membahas terkait dengan saham syariah. Perbedaan antara saham syariah dan saham non syariah adalah dari segi pelaksanaan usahanya dan juga dari segi dalam tanda kutip kehalalannya itu disesuaikan dengan aturan syariah yang ada. Oke, kita cari di sini untuk terkait dengan apa itu. Oh iya, dari reksadana sendiri juga ada sama seperti halnya saham. Dia ada dua jenis, ada yang reksadana konvensional dan ada yang reksadana syariah. Oke, nanti kita lihat di sini. Oke, produk syariah Bursa Efek Indonesia. Kita baca di sini. Ya, berdasarkan apa yang tertulis ini bahwa saham syariah ini harus merujuk pada aturan OJK nomor 35 POJK 04 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Dan poin-poin yang menjadi concern dalam penentuan emiten tersebut syariah atau tidak, yakni 1. Emiten tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Tentu saja ya, usaha yang tidak bertentangan dengan agama seperti perjudian, permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, gharar, dan masir, antara lain asuransi seperti halnya asuransi konvensional. Lalu memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan barang-barang yang tidak halal, baik itu karena zatnya maupun karena sifatnya, atau barang-barang yang merusak moral. Juga melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. 2. Emiten tersebut harus memenuhi rasio keuangan. Di sini ada standar bahwa total aset tidak lebih dari 45% untuk utang yang berbasis bunga, dan pendapatan bunga serta pendapatan tidak halnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain tidak lebih dari 10% atau 10/100. Lalu karena kita membahas saham, maka kita tidak akan melanjutkan untuk membahas sukuk dan reksadana. Sukuk sendiri itu kalau diibaratkan surat utang negara, tapi bentuknya bentuk sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi yang lebih konvensional. Sekilas saja. Banyak sekali ya produk-produk syariah di sini. Banyak sekali produk-produk syariah yang ada. Oke, kita langsung masuk ke indeks. Oke, indeks itu apa? Indeks itu adalah kumpulan yang berdasarkan atas saham-saham yang melalui perhitungan tertentu. Sedangkan indeks syariah sendiri itu adalah kumpulan terkait dengan emiten-emiten syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Oke, dari segi indeks saham syariah sendiri di Bursa Efek Indonesia ada yang disebut dengan indeks saham syariah Indonesia atau ISSI. ISSI sendiri itu bisa dilihat ya, untuk daftar emitennya ada di indeks saham syariah Indonesia. Kita lihat di sini. Lalu ada juga yang disebut dengan Jakarta Islamic Index. Ada JI30 dan ada JI70. Untuk 30 saham, untuk JI30 terdiri dari 30 saham syariah. Sedangkan untuk yang 70, indeks Jakarta Islamic Index 70,
itu terdiri dari 70 saham syariah. Lalu berikutnya untuk BUMN yang tergolong ke emiten syariah itu bisa dilihat di IDX MAS BUMN 17. Oke. Di sini kita sudah melihat untuk JII, indeks saham syariah, Jakarta Islamic Index dan indeks MAS BUMN 17. Oke, yang biasa jadi acuan yang menjadi acuan saham-saham unggulan syariah biasanya ada di indeks JII 30. Sama seperti halnya di IDX 30 atau LQ45 ya. Apabila di saham konvensional. Oke, kita coba buka untuk emiten-emiten yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Oke, ternyata tidak bisa. Kita cari sumber lain. Kita klik JII 30. Oke. Nah, di sini kita coba ambil sumber dari kontan.co.id. Oke, di sini ada daftar indeks JII 30, namun di sini sudah cukup lama ya, November 2020. Kita cari JII indeks di 2021. Oke, kita buka kembali. Oke, ini bisa dibuka. Kita buka Jakarta Islamic Index. Lalu kita buka lagi untuk ya di sini kita lihat ada di data pasar atau saham, indeks saham. Lalu kita masuk ke JII ya. Ini JII artinya JII dengan 30 saham. Lalu kita cari yang 2021 karena 2020 belum ada pembaruan. Oke, di sini ada Desember 2021 sampai Mei 2022. Kita coba unduh. Kita coba buka. Oke, setelah kita coba buka, di sini ada indeks JII yang paling atas nomor 1. Kita buka. Ya, di sini ada daftar dengan periode tanggal 30 perhitungan di tanggal 30 November 2021 perhitungan terakhir. Lalu di bawahnya ada nama indeks JII, ada evaluasinya, evaluasi mayor, ada periode efektif konstituen itu dari Desember 2021 sampai dengan Mei 2022. Oke, di sini ada saham 30 saham. Ada saham Adaro Energi, ada saham Antam, BRIS, BRPT, Buka, Cepin, MTK, Era, hingga saham Wijaya Karya atau Wika. Dan saham yang terdepak dari periode indeks JII sebelumnya yakni ada saham S Hardware, Indonesia Tbk, Merdeka Copper Gold Tbk, dan Pakuan Jati. Jadi perhitungan ini itu berdasarkan kinerja keuangan termasuk juga volatilitas saham.
Apabila kinerja keuangan dalam periode sebelumnya kurang begitu memadai, biasanya akan digantikan dengan saham lain yang jauh lebih baik. Oke, lanjut. Setelah kita lihat tadi ada saham apa saja. Nah, untuk bisa mengecek saham tersebut, kita ambil contoh saham Adaro Energi. Adaro yang masuk ke konstituen J30. Oke. Di sini ada company profile detail. Kita buka secara umum apa itu Adaro Energi. Sebentar. Atau kita cari di sini. Kita cari di produk ya. Ada produk saham di sini, kita cari. Oke. Oh iya, saya belum membahas. Dari saham ini kita akan memperoleh dua keuntungan, yaitu ada yang disebut dividen. Artinya biasanya ini dividen ditentukan oleh rapat umum pemegang saham, dan nanti dari hasil usaha berapa persen keuntungan yang akan dibagikan ke pemegang saham itu akan ditentukan di rapat umum pemegang saham. Bisa jadi ada laba ditahan, di mana apabila perusahaan atau rapat umum pemegang saham menganggap perlu untuk menahan laba tersebut untuk melakukan ekspansi bisnis ke depan. Lalu berikutnya ada capital gain. Capital gain sendiri itu bisa diperoleh dari naik turunnya harga saham tersebut. Biasanya ini akan dipengaruhi oleh sentimen-sentimen dari kinerja saham tersebut, baik itu sentimen positif maupun negatif. Apabila hasil negatif, maka bukan gain yang dapat, namun resiko. Lawannya dari capital gain atau dari perubahan harga tadi itu adanya capital loss. Dan nomor 2 adalah resiko likuidasi. Biasanya resiko likuidasi ini biasanya bursa itu akan memberi peringatan terlebih dahulu selama 24 bulan untuk saham-saham yang disuspend. Disuspend itu dasarnya entah dia tidak bisa memberikan laporan keuangan terbaru, atau memang gagal bayar hutang, atau hal-hal lain yang menyangkut internal perusahaan tersebut. Oke. Dari saham sendiri itu ada berbagai macam. Ada saham yang ada di sektor energi seperti tadi Adaro. Lalu ada saham di sektor barang baku, ada perindustrian, barang konsumen primer, non primer, kesehatan, keuangan, real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi, dan lainnya. Untuk produk investasi tercatat sendiri lebih ke mungkin reksadana dan obligasi atau sukuk. Oke. Bisa dibaca di website IDX di produk di kolom saham, bisa dipelajari. Lalu kita yang akan kita cari adalah contoh untuk produk syariah sudah kita bahas. Kita mau cari terkait dengan perusahaan tercatat. Lalu kita masuk ke profil perusahaan tercatat. Kita cari di sini Adaro. Dicari. Di sini ada Adaro. Kita masuk. Di sini ada keterangan nama perusahaan, alamat, tanggal pencatatan di Bursa Efek. Dia bergerak di sektor energi, subsektornya minyak, gas, dan batu bara. Main industrinya adalah batu bara. Di sini ada nama sekretaris perusahaan, nama presdir, presiden komisaris, ada komite audit, ada pemegang sahamnya juga. Banyak sekali ya, Thohir, dan mungkin
Ini saudaranya Erick Thohir sepertinya, atau entah ada hubungannya atau tidak, saya tidak tahu. Oke, lanjut. Apabila kita ingin melihat terkait dengan keuangan dari Adaro sendiri, kita bisa masuk ke kita coba cari dengan aplikasi lain. Kita akan gunakan aplikasi RTI Business. Oke, di sini ada aplikasi RTI Business. Lalu kita klik Adaro. Oke, di sini ada overview. Di sini ada terkait dengan penjelasan pergerakan harga saham Adaro sendiri di market seperti apa, volumenya, hari ini transaksi dia di rata-rata berapa, ranknya berapa, itu ada. Di sini juga ada pilihan mau lihat apakah per hari, per minggu, per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau yen or yen, atau perbandingan dari hari tahun sebelumnya, atau dari grafik 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Lalu berikutnya di sini ada analitik sendiri. Di sini ada price performance, high rank, semua seperti tadi, investor chart, turnover, frekuensi. Oke, sampai sini. Oke, yang paling penting di sini adalah terkait dengan finansial atau keuangan. Di sini ada profitabilitas dari 2016 sampai 2021. Kita lihat dari 2020 dia sempat jatuh untuk keuntungan, namun di 2021 dia bisa pulih dan melebihi angka tertinggi sebelumnya, artinya all time high. Lalu profitability selanjutnya seperti yang dilihat, return on asset, ROA itu juga baik, return on equity juga baik, debt equity there juga baik. Oke, di sini yang atas sendiri profitability 1 itu ada NPM, ada OPM, dan ada gross profit margin. Jadi ada keuntungan bersih untuk margin keuntungan bersih, ada margin keuntungan operasional, dan margin keuntungan kotor. Lalu di bawah ada return on asset atau tingkat pengembalian aset. Nah, berikutnya ada return on equity atau tingkat pengembalian ekuitas, dan ada debt equity ratio atau besarnya rasio utang terhadap ekuitas. Di news ada keterbukaan informasi. Di sini ada keterbukaan informasi juga. Di profil juga kita lihat ini sektornya apa aja, di IPO-nya di harga berapa di awal, lalu dia menggunakan sekuritas apa pada saat IPO. Lalu di sini ada board of director, ada board of commissioner, ada jumlah pemegang saham. Dan di case strategik sendiri kita lihat kuartal pertama, kuartal keempat. Di 2020 dia sempat merah, tapi di 2021 terakhir di kuartal ketiga dia hitam atau untung. Oke, lanjut di sini. Di fundamental sendiri itu salesnya berapa, asetnya berapa, equity-nya berapa, cash flow-nya berapa, net profit-nya berapa, itu ada semua dalam US dollar. Oke, di sini ada valuasi, ada dividend yield, PER, PSR. Mungkin kita akan bahas satu-satu nanti. Ada profitability, ada liquidity, semua kita akan bahas. Oke, mungkin sampai sini saja. Berikutnya kita akan coba bahas terkait dengan metode-metode atau analisis apa yang dipakai untuk menentukan saham-saham yang ada di bursa efek. Artinya kita tidak usah membeli saham, tapi kita bisa menggunakan metode-metode ini untuk memberikan keuntungan optimum di masa yang akan datang. Oke, terima kasih.